Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan saya, Pak Soir, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Eh, Hari ini, ya apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, baik kalian sendiri maupun keluarga maupun masyarakat di sekitar kalian. Anak-anakku, saya ingatkan bahwa kalian bisa mengisi presensi di kolom komentar dengan format nama dan kelas. Yang tidak masuk presensi di dalam komentar maka tidak dianggap masuk atau dianggap alfa. Hari ini kita akan mempelajari teks persuasif atau berbahasa persuasif. Apa sih persuasif itu? Persuasif itu intinya bagaimana kita mengajak seseorang dengan kalimat ajakan. Karena di sini teks berarti kalimatnya dirupakan sebuah teks. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya saya akan kasih tahu kompetensi dasarnya, yaitu 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, baik lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keberagaman budaya, dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Indikator yang akan kita pelajari, pertama, menjelaskan pengertian teks persuasi. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri teks persuasi. Ketiga, menelaah struktur teks persuasi. Keempat, menelaah kaidah kebahasaan teks persuasi. Kompetensi dasarnya 4.4 menyajikan teks persuasi. Dalam artian ada saran, ada ajakan, arahan, dan pertimbangan. Secara tertulis memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lain. Indikatornya langkah-langkah menulis teks persuasi. Contoh teks persuasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah kita mempelajari, diharapkan kamu mampu menelaah saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang kamu dengar dan baca. Apa sih teks persuasif itu? Teks persuasif itu adalah teks yang berupa ajakan, saran, pertimbangan, bujukan, atau mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan penulis. Karena di sini bersifat teks, berarti yang kita bahas adalah sebuah tulisan. Nah, ciri-ciri teks persuasif adalah terdapat argumentasi. Ingat ya, terdapat argumentasi atau pendapat yang didukung oleh fakta dan data. Jadi kalau misalkan teks persuasif mesti diawali dengan data atau fakta. Yang kedua, terdapat kata ajakan atau rayuan di dalam kalimatnya. Jadi kalau misalkan di dalam kalimat itu mesti ada kata seruan, ada kata ajakan atau rayuan. Yang ketiga, ada upaya meyakinkan pembaca untuk melakukan yang diinginkan oleh penulis. Jadi dia menulis tujuannya agar si pembaca mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Dari mana? Dari argumentasi dan kata ajakan tadi. Yang keempat, menghindari konflik. Tentu saja menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang, karena harus didukung dengan fakta dan data. Apa sih konflik itu? Konflik itu berseberangan, beda pendapat. Jadi diharapkan si pembaca mengikuti arahan dari penulis. Teks persuasif itu karena sifatnya ajakan, ajakannya ada tersurat dan tersirat. Nah, apa tersurat? Pengertian tersurat adalah penyampaian ajakan secara langsung. Sedangkan tersirat adalah penyampaian ajakan secara tidak langsung. Secara tersurat,
Teks persuasif menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Kata-kata yang sering dipakai, misalnya baiknya, seharusnya, janganlah, hindari, atau banyak teks yang lainnya. Secara tersirat, nah kalau tersirat itu tidak secara langsung. Teks ini mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut. Biasanya teks ini tersembunyi dan tidak tertulis, tapi maksudnya mengajak seperti itu. Itu yang disebut tersirat. Selanjutnya, struktur teks persuasif, yaitu yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu bisa berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Isu itu adalah permasalahan yang diangkat di dalam masyarakat atau di dalam sebuah teks tersebut. Yang kedua, strukturnya ada rangkaian argumen. Rangkaian argumennya berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Nah, argumen tadi adalah yang bisa berupa data-data atau bisa fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang didukung argumen tersebut. Nanti bisa dilihat di contoh. 3. Pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan bisa berupa kalimat-kalimat dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersurat maupun tersirat pada teks. Ingat, tersurat itu apa? Tersurat itu teksnya ada, ajakannya jelas. Hindarilah, jangan, ayo. Nah, itu adalah ada teks ada kata yang berupa ajakan maupun tersirat. Tersirat itu tidak langsung mengajak tapi intinya adalah mengajak. Jadi dia tersembunyi. Yang keempat, menegaskan kembali. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Jadi kalau di atas sudah diajak, nanti di bawahnya dikilas balik argumen, memperkuat pernyataan argumen-argumen sebelumnya. Nah, ini tugasnya anak-anak ya. Carilah bentuk kalimat teks persuasif pada buku pelajaran halaman 181. Kalian simak dan baca baik-baik mulai paragraf 1 sampai paragraf 7. Nanti kalau sudah selesai, tuliskan dan kirimkan melalui WA saya secara pribadi. Dengan format nama, kelas, paragraf keberapa, tuliskan kalimat yang mengandung teks persuasif. Itu adalah tugasnya. Berikut adalah contoh teks persuasif. Di sini ada beberapa kalimat yang saya warnai berbeda. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan. Nah, tulisan putih dan tulisan yang warna biru itu adalah fakta atau bahkan pendapat para ahli kesehatan. Antara lain, pendapatnya berupa apa? Pola makan tidak teratur, sering terlambat makan, mereka pun kurang mengkonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Ini adalah bentuk faktanya. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang ini adalah bentuk teks persuasifnya. Perhatikan pada kalimat isu, fakta, upaya, ajakan. Nah, di atas ada isunya. Isunya apa? Isunya yang mengalami gangguan pencernaan. Faktanya pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan yang mengakibatkan mengalami gangguan pencernaan. Nah,
Upaya ajakannya atau teks persuasifnya apa? Makanlah dengan pola makanan sehat dan seimbang. Oke, terima kasih. Jangan lupa mengisi presensi di kolom komentar. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.